memilih pasangan tidak melulu harus ganteng, harus seperti ini, harus seperti ini, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, bertemu lagi dengan saya Arfan. Nah, di video kali ini saya ada sebuah video baru ataupun nanti menjadi sebuah ke belakang. Ini istinya berurutan teman-teman ya. Nanti ada part 1, part 2 dan part 3. Di sini saya mendatangkan teman saya sendiri yang sekarang sedang ya banyak kesibukan juga. Dia juga aktif di berbagai organisasi. Yang biar teman-teman tahu, saya persilakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuyu Nurobika, bisa dipanggil juga Yuyu. Ya, saat ini kesibukan saya selain menjadi guru di salah satu lembaga homeschooling, dan juga saya juga masih sibuk di berbagai organisasi seperti itu, organisasi ekstra kampus dan organisasi kemanusiaan lainnya. Ya, sudah kenal kan? Nanti kalau mau tahu lebih lanjut, mungkin penasaran, nanti saya akan kasihkan link media sosialnya ya, biar kalian yang penasaran. Nah, di video pertama ini, di part pertama, ini ada judul yang menurut saya ini cukup unik karena memang di usia sekarang, di usia terutama usia muda saat ini sebenarnya apa sih yang dilakukan beberapa pemuda-pemuda, beberapa terutama yang sekarang sedang masih yang apa mereka sudah menikah, apa mereka masih ya istilahnya masih talun-talunta dan sebagainya. Biar teman-teman tidak penasaran, di sini saya akan membuat judul yaitu usia muda mau ngapain. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan bertanya kepada teman saya. Sekarang usianya berapa udah? Sekarang usia saya itu 24 tahun. 24 tahun ini hampir sama dengan saya. Sekarang usianya 24 sampai hampir 25 sekarang. Oh iya, hampir sama. Kalau aslinya dari mana? Saya aslinya di Banyuwangi, tetapi saya kuliahnya di Jember. Ya, kuliahnya di Jember dan sekarang bekerjanya juga di Jember. Itulah seperti itu. Terus kesibukan sekarang ini ngapain? Kesibukan saya saat ini banyak nih ya. Super sibuk nih ya? Iya, super sibuk lah, bisa dikatakan super sibuk ya. Kesibukan saya pagi hari sampai jam 4, jam 5 itu saya di kantor lembaga ya, di lembaga homeschooling. Nah, di situ saya belajar. Di situ saya belajar bagaimana sih menjadi guru yang baik ya. Bagaimana sih menjadi guru yang inovatif. Nah, di situ saya belajar di situ. Nah, selain itu saya juga menjadi guru privat. Ya, menjadi guru privat ada sekitar 2-3 orang ya, 2-3 orang yang saya lesin lah ya, katakannya dilesin gitu. Nah, selain itu juga kesibukan saya juga masih menjadi pengurus di salah satu organisasi seperti itu. Ya, seperti itu kesibukan saya. Cukup ya dikatakan cukup super sibuk ya. Ini yang penting juga, ini untuk kita semua, ini kita memiliki banyak kesibukan. Ini yang paling penting, bagaimana caranya sih kita mengatur waktu dari deadline ini. Kadang kan ada sebuah ya, kita di sini organisasi, kita juga di kerjaan, itu deadline-nya bareng. Itu bagaimana sih mengatur waktunya? Nah, untuk gini, sebenarnya masalah waktu itu tergantung kita ya yang mengatur seperti apa. Tetapi kalau untuk diri saya sendiri, dalam hidup saya terutama, saya memiliki skala prioritas dalam hidup saya. Mana yang lebih dulu diprioritaskan seperti itu, mana yang lebih dulu urgent dan mana yang lebih dulu membutuhkan seperti itu. Nah, jadi setiap agar tidak carut marut
kita pontang-panting, kita dari satu tempat ke tempat lain, maksudnya dari mengurusi satu ke mengurusi yang lain gitu. Kita harus tahu nih, setiap kita bangun tidur kita mau ngapain aja, itu sudah tertata dan tersusun seperti itu. Dan juga setiap hari itu ada plan A, plan B. Jadi ketika plan A tidak berjalan karena memang ada suatu hambatan, namanya waktu ya, kita nggak tahu, nah maka kita bisa menggunakan plan B. Jadi kuncinya adalah skala prioritas. Skala prioritas itu penting sekali, menurut saya seperti itu gitu. Nah, ini juga menjadi ilmu buat kita, buat teman-teman semua yang nonton. Jadi skala prioritas ataupun yang terlebih dahulu itu yang diprioritaskan itu yang mana, sehingga kerjaan ataupun tugas kita itu bisa terselesaikan semua. Ya. Nah, ini juga yang paling penting. Ini dalam waktu jangka jangka panjang ya, jangka pendek minimal 1 minggu ataupun 1 bulan. Ini yang belum dicapai atau yang mau dicapai itu apa? Kalau capai ya, untuk 1 minggu atau 1 bulan ke depan memang banyak ya, seperti itu. Kayak masalah pekerjaan, masalah organisasi, masalah banyak sekali yang mau dicapai seperti itu. Kalau mau dijabarkan satu persatu nggak bisa, karena memang setiap hari tugas itu selalu ada, apalagi di kantor ya, apalagi di homeschooling. Di homeschooling itu banyak. Selain saya ngajar juga kan, saya menjadi salah satu manajemen di homeschooling itu. Nah, seperti itu. Dan banyak sekali terkadang tugas-tugasnya itu yang diminta oleh instansi itu harus sekarang, harus besok, seperti itu. Nah, secara tidak langsung kita harus mengubah plan kita ke depan gitu, 1 hari atau 1 minggu ke depan. Dan juga yang paling penting itu capaian. 1 minggu progress report saya apa nih gitu. 1 minggu ini apa sih yang sudah saya capai. Nah, itu menjadi ajang evaluasi untuk diri sendiri. Oh, berarti kekurangan saya di sini. Oh, saya berarti harus ngapain minggu depan untuk melengkapi kekurangan itu. Nah, seperti itu. Nah, ini dari sekian kesibukan yang sudah dilaksanakan, tugas yang sudah dikerjakan. Nah, mungkin ada di benak pikiran, ada mau nikah muda nggak? Oh, gini, kalau masalah menikah itu banyak orang bilang menikah itu kalau sudah waktunya pasti menikah. Nah, ya memang seperti itu. Kalau memang sudah waktunya pasti menikah ya menikah. Tapi kalau belum waktunya kita memaksakan untuk menikah, ya nggak bisa seperti itu, ya kan? Jadi kalau untuk saya sendiri, menikah muda atau menikah lebih dari umur lebih dari 25, kurang dari 25 itu bukan patokan. Karena apa? Karena mister ya, menikah itu berbicara kesiapan. Nah, menikah itu berbicara kesiapan, bukan hanya kesiapan mental, tapi juga finansial. Nah, seperti itu. Jadi memang banyak yang harus dipersiapkan. Kalau rencana menikah, saya sudah ada rencana menikah karena memang sudah jauh-jauh hari sudah direncanakan. Nah, makanya sekarang butuh persiapan yang lebih matang. Misalnya dari segi finansial, dari segi keluarga dan lain sebagainya. Karena menikah itu kan tidak hanya satu keputusan yang diambil 1 menit, 2 menit selesai, tidak, tapi keputusan yang berdampak ke kehidupan kita selanjutnya, bahkan seumur hidup, seperti itu. Ya. Ini juga penting untuk kita ketahui sebagai seorang perempuan. Ini kan istilahnya kalau kita mau menikah kan kita ya ibaratnya kita menerima ya. Nah, ini yang penting. Dari kita misalnya sudah punya calon. Nah, dari keluarga sendiri ini memberikan istilahnya bukan sebuah kebebasan, memberikan sebuah diberikan kepada anaknya ataupun dari orang tua sendiri yang memilihkan yang jodoh yang saat ini kan. Oh ya, saat ini orang tua saya tidak pernah memilihkan atau tidak pernah ikut campur dalam hubungan asmara saya, karena menurut orang tua saya yang menjalani ke depannya, baik buruknya saya. Jadi bagaimanapun keputusannya, apa kata saya seperti itu. Yang penting orang tua
seret atau orang tua itu mau menerima dia gitu. Karena setiap orang tua memiliki itu skala berbeda-beda untuk menjadi seorang calon mantu seperti itu. Kalau orang tua saya sendiri selalu bilang seperti ini, kalau kamu memilih calon suami, harus satu agama, gitu, satu keyakinan, itu yang paling penting kalau orang tua saya. Yang kedua, sayang dan cinta terhadap keluarganya sendiri, karena tidak menutup kemungkinan ketika dia seorang laki-laki ya, atau seorang calon, ketika dia sayang dengan orang tuanya sendiri, pastilah nanti ketika menjadi mantu dari ayah ibu saya, pasti juga sayang kepada orang tua saya, seperti itu. Dan yang ketiga ya Mister ya? Yeah. Yang ketiga itu, kalau orang Jawa bilangnya itu gemati. Apa itu? Gemati itu sudah mencakup atau melingkupi semuanya, mulai dari sayang, perhatian, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya gemati. Open dan lain sebagainya, itu namanya gemati. Orang Jawa bilangnya itu gemati gitu. Itu sih Mister, kalau saya tidak pernah kalau saya memilih calon atau memilih pasangan, tidak melulu harus ganteng, harus seperti ini, harus seperti ini. Yang penting itu kita nyaman, dan dia bisa memposisikan sebagai partner in my life gitu. Jadi kasarnya gini. Jadi kalau misalnya ya Mister, kalau saya ada kerjaan nih, atau meminta pendapat, menurutmu gimana Mas? Kalau seperti ini, dia bisa memberikan conclusion, ya kan? Dia juga bisa memberikan saran. Nah, seperti itu. Saya lebih ke situ sih Mister. Jadi menjadikan partner dia dalam segala hal gitu. Seperti itu. Ya. Jadi banyak sekali pelajaran yang sudah kita dapatkan dari Yuyun ini ya. Yang teman saya ini dari segi pekerjaan, dari segi dia aktif di organisasi, dan juga yang paling penting tadi yang disampaikan yang terakhir, bagaimana terutama dalam memilih calon pendamping itu yang tepat, karena kita pasti akan sampai kepada tahap itu. Nah, ini yang terakhir, ini planning untuk jangka panjangnya, atau dalam asmara, atau dalam pekerjaan, ataupun dalam jangka panjangnya yang mau dicapai itu apa jangka panjangnya? Oke, jangka panjangnya ya, untuk saat ini kan memang saya masih ibaratnya baru lulus seperti fresh graduate, nggak mungkin langsung menjulang tinggi kan, pasti ada proses yang memang harus dilewati. Nah, yang harus dipikirkan adalah jenjang karir menurut saya. Karena apa? Ketika saya memulai pekerjaan, saya juga harus memikirkan jenjang karir saya ke depannya, seperti itu. Saya ingin menjadi apa sih? Saya mau seperti apa sih? Nah, berarti saya harus melalui apa dulu ini sebelum ke sana. Nah, seperti itu yang harus dipikirkan, seperti itu. Karena namanya hidup kembali lagi harus punya progress report tahunan, mingguan, bahkan 5 tahun ke depannya akan seperti apa saya. Nah, itu harus dikonsep mulai sekarang gitu lah. Saya mau jadi apa, saya mau kemana, nah itu harus dikonsep seperti itu Mister. Bahkan sekarang pun saya sudah punya konsep dengan hidup saya gitu loh. Tapi namanya manusia hanya merencanakan, namanya manusia hanya bisa mengkonsep, semuanya kembali kepada siapa? Kepada Sang Pencipta kan, yang mengatur bagaimana besok kita. Tapi tetap aja manusia punya rencana seperti itu. Ya, cukup banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari saudari Yuyun ini. Nah, ini juga terakhir ataupun segera closing statement ataupun penutup ya. Kalau kita melihat anak-anak muda zaman sekarang ini, tanggapan yang bisa ditanggapi dari anak muda saat ini gimana? Oke, menurut saya ya, anak muda sekarang itu cenderung gadget addict gitu. Cenderung dia
cenderung terlalu apa ya Mister, terlalu mengagungkan yang namanya gadget ya kayaknya ya. Karena apa? Tanpa kita sadari ya, dengan informasi, dengan teknologi yang sudah ada dalam satu alat, yaitu gadget atau handphone, smartphone. Nah, kita itu jadi semakin apatis kayaknya Mister ya. Pergaulannya hanya sebatas di media sosial saja. Nah, itu menurut saya akan menciptakan pikiran yang gimana sih? Individualistis. Nah, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Nggak sedikit ketika saya ke warung gitu, kemana gitu, ke warung kopi gitu, banyak di situ segerombolan pemuda, anak muda semuanya pegang HP atau gadget tanpa dia ngomong sama depannya sama sampingnya, dia hanya berfokus pada gadget. Nah, itu kan akan melihatnya kok seperti ini ya, padahal gadget itu harus digunakan sebagaimana mestinya kan, harusnya gitu loh. Nah, itu mengikis kesadaran sosial sih sebenarnya ya, mengikis kesadaran sosial juga menurut saya. Kurangnya sosialisasi di masyarakatnya juga pasti kurang, seperti tetangganya atau depan rumahnya itu sangat kurang, karena yang kembali lagi semuanya pada gadget seperti itu. Ya gimana ya, harus kita juga sebagai manusia ya harus juga mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan pernah meninggalkan nilai-nilai budaya sosial sebelum itu ada gitu. Budaya-budaya Indonesia kan banyak sekali, seperti gotong royong, seperti musyawarah, pos kampling, dan jaga malam gitu ya, banyak sekali. Tapi ya seiring sampai sekarang itu sih kesadaran sosial itu mulai terkikis menurut saya. Ya, jadi benar yang disampaikan oleh teman saya atau Yuyun ini, bahwa memang kalau kita lihat secara realitas anak muda saat ini lebih kepada bagaimana dia itu dekat, namun dia terasa jauh. Dia itu kita berdekatan, namun karena kita mempunyai sebuah handphone, kita ini terasa jauh sehingga nilai-nilai sosial kita ini tidak bisa berkomunikasi, kita tidak bisa sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, satu lagi Mister ya, budaya yang sekarang sudah mulai hilang adalah membaca. Membaca itu budaya yang mulai hilang saat ini. Anak-anak lebih suka membaca chat, ya, membaca webtoon di HP, di handphone. Tapi kalau suruh membaca buku sangat susah sekali. Itu yang saat ini harus ditumbuh kembangkan lagi, rasa ingin membaca. Padahal Mister ya, kalau kawan-kawan tahu, banyak sekali manfaat dari membaca buku sejarah, membaca realita juga itu kan membaca Mister ya. Terus kita tuangkan ke dalam tulisan, itu sangat minim sekali anak muda sekarang. Suruh membaca itu, masya Allah, sangat susah sekali. Gitu. Itu yang memang harus ditumbuh, bahkan rasa ingin membaca. Nah, seperti itu, Mister. Ya, dari kita itu ngobrol sepanjang lebar kali ini, semoga teman-teman sekarang ataupun anak muda yang sekarang menonton, ya ibaratnya bisa tersentuh lah bagaimana, terutama kita sebagai anak muda, karena kita masih muda semua ya, masih belum menikah kan? Ya. Mengembangkan ataupun mengajak terutama saudara kita. Ini kan kita juga mengajak di media sosial. Kita memanfaatkan teknologi, bagaimana apa yang sudah kita pelajari, kita juga belajar bersama, menjadi pelajaran buat teman-teman semua, buat anak muda semua, sehingga kedepannya lebih progres lagi dalam menunjang masa depan itu sendiri. Nah, di video kali ini saya cukupkan karena saya rasa cukup panjang lebar kita ya, tidak terasa. Semoga di video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.